Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada saudaraku semua yang sudah like dan subscribe. Semoga kalian semua dipanjangkan umurnya dan diberi keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, salat merupakan salah satu ibadah yang harus dikerjakan setiap hari untuk mendekatkan diri menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang melakukan salat dengan ikhlas, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Dan barang siapa yang tidak melakukannya akan masuk ke dalam neraka. Tetapi ada juga yang telah melakukan salat puluhan tahun lamanya, tetap masuk neraka. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak salah paham. Sebelum menyimak video ini, sempatkanlah untuk berselawat dengan menulis selawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW pada kolom komentar sebagai tanda penghormatan kita kepada beliau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua yang sudah berselawat akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dirahmati Allah, perintah salat tahajud ini sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, dan pada sebagian malam lakukanlah salat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah. Sebaik-baik salat setelah salat wajib adalah salat malam. Hadis riwayat Muslim. Saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dahulu ada seorang ulama yang bernama Abu bin Hashim. Ia setiap harinya selalu melakukan salat 5 waktu, dan salat malam pun selalu dikerjakannya. Hampir puluhan tahun dirinya melakukan salat malam, yaitu salat tahajud. Setiap orang tertidur pada malam hari, dirinya selalu bangun dan segera mengambil air wudhu untuk melakukan salat tahajud dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pada suatu ketika, saat hendak mengambil air wudhu untuk salat tahajud, Abu bin Hashim dikagetkan oleh keberadaan sesosok makhluk yang duduk di bibir sumurnya. Abu bin Hashim bertanya, "Wahai hamba Allah, siapakah engkau?" Sambil tersenyum, sosok itu berkata, "Aku malaikat utusan Allah." Abu bin Hashim kaget sekaligus bangga karena kedatangan tamu malaikat yang mulia. Abu bin Hashim lalu bertanya, "Apa yang sedang kamu lakukan di sini?" Malaikat itu menjawab, "Aku disuruh mencari hamba pencinta Allah." Melihat malaikat itu memegang kitab tebal, Abu bin Hashim lalu bertanya, "Wahai malaikat, buku apakah yang engkau bawa?" Malaikat menjawab, "Ini adalah kumpulan nama hamba-hamba pencinta Allah." Mendengar jawaban malaikat itu, Abu bin Hashim berharap dalam hatinya namanya ada di situ. Maka ditanyalah malaikat itu, "Wahai malaikat, apakah ada namaku di situ?" Abu bin Hashim berasumsi bahwa namanya ada di buku itu, mengingat amalan ibadahnya yang tidak kenal putusnya, selalu mengerjakan salat tahajud setiap malam, berdoa dan bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala di sepertiga malam. "Baiklah, aku buka," kata malaikat sambil membuka kitab besarnya. Dan ternyata malaikat itu tidak menemukan nama Abu bin Hashim di dalamnya. Karena tidak percaya, Abu bin Hashim meminta malaikat mencari sekali lagi. "Betul, namamu tidak ada di dalam buku ini," kata malaikat.
Abu bin Hashim pun gemetar dan terjatuh tersungkur di depan malaikat. Dia menangis sejadi-jadinya. Rugi sekali diriku yang selalu tegak berdiri di setiap malam dalam tahajud dan bermunajat. Tetapi namaku tidak masuk dalam golongan para hamba pencinta Allah, kata Abu bin Hashim sambil menangis. Melihat itu, malaikat berkata, "Wahai Abu bin Hashim, bukannya aku tidak tahu engkau bangun setiap malam. Ketika yang lain sedang tidur, engkau mengambil air wudhu, dan kedinginan pada saat orang lain terlelap dalam buayan malam. Tapi tanganku dilarang Allah untuk menulis namamu. Apakah gerangan yang menjadi penyebabnya?" Tanya Abu bin Hashim kepada malaikat. "Engkau memang bermunajat kepada Allah, tapi engkau pamerkan dengan rasa bangga kemana-mana, dan asik beribadah memikirkan diri sendiri. Di kanan kirimu ada orang sakit atau lapar, tidak engkau tengok dan beri makan. Bagaimana mungkin engkau dapat menjadi hamba pencinta Allah, kalau engkau sendiri tidak pernah mencintai hamba-hamba yang diciptakan Allah?" kata malaikat itu. Abu bin Hashim seperti disambar petir di siang bolong. Dia tersadar, hubungan ibadah manusia tidaklah hanya kepada Allah semata, hablum minallah, tetapi juga hubungan dengan sesama manusia, hablum minannas, dan kepada alam. Saudaraku yang dirahmati Allah, ternyata ibadah serajin apapun, kalau niat memamerkan, niat ingin dianggap manusia, tidak peduli dengan kesusahan yang melanda di sekitarnya, maka akan dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak dalam kisah dan hadis Rasul bahwa serajin apapun ibadah, kalau Anda kekenyangan, penuh harta, tetapi tetangga Anda kelaparan dan kesusahan, maka Anda akan masuk ke neraka. Semoga kita mendapatkan hikmah dari pelajaran yang sangat berharga ini. Perbaikilah niat. Janganlah rajin melakukan ibadah hanya untuk dilihat, hanya untuk memamerkan bahwa kita adalah orang yang rajin ibadah. Janganlah kita beribadah hanya karena hadiah surga semata, tapi lakukanlah semua ibadah itu murni karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian yang dapat saya bagikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.